Hai semuanya, kita semua hidup di era serba cepat. Semua hal harus instan, segera, dan selesai dalam sekejap mata. Dari pesan WhatsApp yang harus dibalas detik itu juga, sampai makanan yang dipesan secara online dan diharapkan tiba dalam hitungan menit. Kita sudah terbiasa dengan kemudahan, dan lupa bagaimana rasanya menunggu, bagaimana rasanya berusaha, dan bagaimana rasanya menikmati setiap proses. Di tengah kegaduhan ini, ada satu kegiatan yang mungkin terdengar aneh, kuno, dan tidak efisien, tapi justru bisa jadi penyelamat bagi jiwa-jiwa yang lelah. Mengetik manual. Bukan di laptop atau smartphone, melainkan dengan mesin ketik jadul. Mendengar suaranya saja sudah membawa kita ke masa lalu, ke masa di mana semua tidak harus serba buru-buru. Mengetik manual ini bukan hanya sekedar memindahkan kata-kata dari pikiran ke atas kertas, tapi juga sebuah seni, sebuah meditasi, dan sebuah pelatihan untuk melatih kesabaran. Prosesnya dimulai dari hal-hal kecil yang sekarang terasa ribet. Pertama, kamu harus memastikan ada pita tinta yang terpasang dengan benar di mesinnya. Kalau sudah kering, harus diganti. Lalu kamu harus memasukkan kertas, menyelaraskannya dengan presisi agar tidak miring. Proses ini saja sudah butuh perhatian ekstra. Tidak ada tombol undo atau Ctrl Z yang bisa kamu andalkan. Salah ketik satu huruf saja, sudah. Kamu tidak bisa menghapusnya begitu saja. Ada dua pilihan, pakai tip X yang membutuhkan waktu untuk mengering, atau biarkan kesalahan itu ada sebagai bukti dari prosesmu. Pilihan ini yang paling menarik, karena secara tidak langsung, mesin ketik mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan. Kesalahan itu bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari perjalanan. Saat jari-jari mulai menekan tuts, setiap ketuknya menghasilkan suara yang khas, irama yang ritmis dan menenangkan. Tuk, 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 ting. Suara ting dari lonceng kecil di ujung baris adalah penanda bahwa kamu harus menggeser tuas untuk memulai baris baru. Gerakan ini seperti jeda kecil yang disengaja. Jeda yang membuatmu menarik napas, melihat ke belakang, dan bersiap untuk melanjutkan. Tidak ada scroll otomatis, tidak ada fitur autocorrect. Semuanya murni dari usaha jari dan otakmu. Mengetik di mesin ketik itu seperti menari di atas tuts. Kamu harus punya ritme, harus fokus, dan harus teliti. Beda banget kan rasanya dengan mengetik di keyboard modern? Di laptop, kita bisa mengetik super cepat tanpa suara dan seringkali sambil melakukan hal lain. Kita bisa sambil nonton film, sambil ngobrol di chat, dan pikiran kita terbagi-bagi. Hasilnya, seringkali tulisan kita jadi berantakan, ide-idenya tidak terjalin dengan baik. Mesin ketik memaksa kita untuk fokus. Karena setiap ketukan itu butuh tenaga, kamu jadi berpikir dua kali sebelum menekan tuts. Kamu akan lebih hati-hati dalam memilih kata-kata. Tidak ada ruang untuk typo yang bisa diperbaiki dalam sekejap. Ini yang membuat proses menulis jadi lebih lambat, tapi hasilnya seringkali lebih matang dan lebih bermakna. Ketidakmampuan untuk menghapus dengan mudah itu adalah kunci utama dari seni ketik manual. Kamu dipaksa untuk menerima bahwa kamu bisa membuat kesalahan, menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna. Dalam hidup, kita seringkali ingin menghapus masa lalu, menghapus kata-kata yang sudah terucap, atau menghapus keputusan yang salah. Mesin ketik mengajarkan kita bahwa itu tidak mungkin. Yang sudah terjadi, ya sudah. Yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan, terus berjalan, menuliskan baris berikutnya, dan membuat masa depan yang lebih baik. Kesalahan di baris pertama tidak lantas membuat seluruh tulisan jadi tidak berguna. Sama halnya dengan hidup, satu kesalahan tidak lantas merusak seluruh jalan hidup kita. Bayangkan betapa menenangkannya duduk di depan mesin ketik dengan secangkir kopi di samping dan mulai menuliskan kata-kata. Tidak ada notifikasi yang berbunyi, tidak ada email yang masuk, tidak ada jendela pop-up yang mengganggu. Yang ada hanyalah kamu, kertas, dan mesin ketik. Kamu benar-benar sendirian dengan pikiranmu. Ini adalah momen langka di zaman sekarang. Momen untuk benar-benar merenung, untuk benar-benar mendengarkan isi hatimu. Disinilah kesabaran mulai terbentuk. Kesabaran untuk tidak terburu-buru, kesabaran untuk tidak mencari jalan pintas, dan kesabaran untuk menikmati setiap ketukan yang dihasilkan. Mungkin banyak yang berpikir, loh kan bisa pakai laptop terus dimatikan internetnya? Ya bisa, tapi sensasinya beda. Tekanan pada tuts, suara khasnya, dan gerakan tangan yang menggeser tuas itu memberikan pengalaman fisik yang tidak bisa digantikan oleh keyboard modern. Ada semacam koneksi yang lebih dalam antara pikiran, jari, dan hasil tulisan yang tercetak. Kamu bisa merasakan setiap huruf yang terbentuk. Kamu bisa melihat tinta menempel di atas kertas. Hasilnya nyata, bisa dipegang, dan punya jejak yang tidak bisa diubah-ubah.
Seni ketik manual ini juga melatih kita untuk berpikir secara linear. Di zaman sekarang, kita terbiasa dengan pemikiran yang loncat-loncat. Kita bisa membuka 10 tab sekaligus di browser, membaca paragraf pertama dari satu artikel, lalu melompat ke video di YouTube, lalu kembali lagi ke artikel lain. Pikiran kita jadi terfragmentasi. Mesin ketik memaksa kita untuk fokus pada satu hal, menulis satu baris, lalu baris berikutnya sampai selesai satu halaman. Ini melatih otak kita untuk berpikir secara terstruktur dan berurutan. Ide-ide mengalir dengan lebih rapi. Selain itu, ada kepuasan yang luar biasa saat kamu selesai mengetik satu halaman penuh. Kertas itu, yang tadinya kosong, kini dipenuhi dengan kata-kata yang kamu ciptakan sendiri. Itu adalah bukti nyata dari kesabaran dan usahamu. Ada rasa bangga yang tidak bisa didapatkan dari mengetik di layar. Karena di layar, tulisanmu hanyalah data digital yang bisa hilang atau diubah kapan saja. Di mesin ketik, tulisanmu adalah artifak, sebuah benda fisik yang membawa cerita tentang proses pembuatannya. Jadi, seni ketik manual ini bukan tentang mencari cara yang lebih sulit untuk menulis. Ini tentang mencari cara untuk kembali ke diri kita sendiri. Kembali ke ritme yang lebih lambat, lebih sadar, dan lebih sabar. Ini adalah cara untuk melawan arus modern yang menuntut kita untuk selalu cepat dan sempurna. Ini adalah cara untuk mengajarkan pada diri sendiri bahwa proses itu sama pentingnya dengan hasil, bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, dan bahwa kepuasan sejati itu datang dari usaha yang tulus dan penuh perhatian, bukan dari kemudahan yang instan. Mungkin tidak semua orang punya mesin ketik, dan tidak semua orang punya waktu untuk mencobanya. Tapi esensi dari seni ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mencoba untuk melakukan satu hal dalam satu waktu tanpa terdistraksi. Kita bisa mencoba untuk menerima kesalahan kita dan menjadikannya sebagai pelajaran. Kita bisa mencoba untuk menghargai setiap proses sekecil apapun itu. Intinya, seni ketik manual itu adalah pengingat bahwa kesabaran adalah sebuah keterampilan yang perlu terus dilatih, dan bahwa di balik setiap ketidaksempurnaan ada keindahan dan makna yang mendalam.